Halo anak-anak semua, apa kabar? Selamat pagi. Kalian ketemu lagi di acara sekolah minggu hari ini. Kalian sudah siap? Sudah mandi semua ya? Ya, kita ketemu semua, bisa beribadah semua karena kasih sayang Tuhan buat kita semua. Kita naikkan pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Nah, amin. Tuhan Yesus sayang sama kita semua, kita pasti harus sayang sama Tuhan. Kita mau berdoa sebelum melanjutkan memuji Tuhan. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Terima kasih karena kasih sayang Tuhan, Tuhan memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini kami dapat memuji Tuhan, dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, agar kami dapat beribadah bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, kita semua dikasihi Tuhan, khususnya bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Kita katakan, ku cinta keluarga Tuhan, ya. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya anak-anak, kita harus saling mengasihi, menyayangi, rukun dengan kakak, dengan adik, sayang papa, sayang mama, dengan cara kita nurut semua kata-kata orang tua kita, juga guru-guru kita di sekolah. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Rumah Kasih Karunia. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Terkadang kita sama, bisa juga berbeda. Sering kita bicara juga tak
tak menyapa. Terkadang kita bisa, kadang tak berdaya. Inilah rumah kita, harta yang berharga. Ku ingin rumahku penuh dengan cerita yang hayati sungguh. Kasih karunia-Nya seisi rumahku, hidup dalam firman-Nya, rendahkan hati, terima semua yang berbeda, pancarkan kasih, melayani sesama. Lagi, terkadang kita sama, terkadang kita sama, bisa juga berbeda. Sering kita bicara, juga tak menyapa. Terkadang kita bisa, terkadang tak berdaya. Inilah rumah kita, harta yang berharga. Ku ingin rumahku penuh dengan cerita yang hayati sungguh. Kasih karunia-Nya seisi rumahku, hidup dalam firman-Nya, rendahkan hati, terima semua yang berbeda, pancarkan kasih, melayani sesama. Rumah kita, rumah kasih karunia. Amin. Nana, kita mau berdoa untuk kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat buat kami semua. Ajarkan anak-anak-Mu untuk duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa persembahan. Kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya anak-anak, nanti persembahannya dimasukkan amplop.
lalu ditulisi untuk komisi anak, lalu kalian titipkan ke orang tua waktu orang tua kalian ke gereja, atau bisa juga dititipkan guru sekolah minggu yang mungkin rumahnya dekat dengan kalian, atau pada saatnya nanti sekolah minggu bisa dimulai lagi, dikumpulkan ke sekolah minggu. Ya, anak-anak, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari anak-anak, kembali kita lipat tangan, tutup mata, kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat Tuhan melalui orang tua kami, sehingga saat ini kami boleh membawa persembahan sebagai syukur kami karena kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, karena demikian besar kasih sayang Tuhan buat kami semua, buat orang tua kami. Terima kasih sehingga kami boleh membawa persembahan ini ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk guru sekolah minggu yang mengelola persembahan ini, sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan di sekolah minggu, khususnya di GKI Temanggung ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita berpisah, bertemu minggu depan, kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya anak-anak, sekolah minggu sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan guru sekolah minggu yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita dapat kembali bersekolah minggu. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, hari ini Tuhan masih izinkan kami dapat bersekolah minggu bersama, meskipun kami masih bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk dapat duduk diam, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan berkati juga Bu Rina yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, siapa yang tahu Yusuf? Atau siapa yang mengenal Yusuf? Atau siapa yang ingat Yusuf? Yusuf yang mana ya? Yang suka lewat depan rumah itu bukan? Bukan. Yang temennya sekolah bukan? Bukan juga. Terus siapa ya? Itu loh, Yusuf anaknya Bapak Yakub
yang pernah dijahatin sama saudara-saudaranya, yang dinakalin sama saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, karena Yusuf sangat dikasih sama ayahnya. Bahkan saking irinya, saudara-saudaranya sampai membuang Yusuf, sampai menjual Yusuf untuk menjadikan budak di Mesir. Tapi meskipun Yusuf mendapatkan perlakuan yang buruk seperti itu, Yusuf tetap mengasihi keluarganya. Anak-anak, Yusuf adalah contoh seorang anak yang dapat menciptakan kasih di dalam keluarganya. Yusuf telah dapat membuat rumah kasih di dalam keluarganya. Yusuf bisa seperti itu karena Yusuf merasakan kasih Tuhan ada di dalam hatinya. Anak-anak, ada mungkin kejadian yang tidak menyenangkan di dalam keluarga yang lain, tapi saat keluarga itu mengutamakan Tuhan atau melibatkan Tuhan ada di dalam keluarga itu pasti akan merasakan kasih di dalamnya. Anak-anak, ada satu kisah. Kisah ini terjadi 200 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Lama sekali. 200 tahun yang lalu kita belum lahir semuanya, ya. Ada seorang anak perempuan namanya Helen Adam Keller. Helen Adam Keller ini pada saat umur 19 bulan, dia masih kecil ya, 19 bulan masih kecil. Itu Helen ini mengalami sakit yang entah bagaimana. Helen ini menjadi dia tidak bisa melihat dan juga dia tidak bisa mendengar. Sampai karena dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, sampai akhirnya dia pun tidak bisa bicara, tidak bisa berkomunikasi. Karena dia tidak bisa berkomunikasi, akhirnya dia bisanya cuma marah-marah. Dia tumbuh menjadi anak yang suka marah-marah, suka mukulin temannya, dia apa yang ada di depannya dia banting, dia tendang-tendang, bahkan dia tidak punya aturan ketika dia makan, tidak mau makan pakai sendok, pokoknya berantakan sekali. Tapi meskipun Helen seperti ini, papa mamanya tetap mengasihi Helen, tetap menyayangi Helen. Bahkan papa mamanya terus berusaha bagaimana caranya supaya Helen bisa kembali menjadi baik. Suatu saat papa mamahnya memanggil seorang guru. Siapa ya namanya ya? Guru ini namanya Ibu Marta. Nah, Ibu Marta ini datang untuk mengajari Helen berbagai macam hal. Nah, pada saat itu ketika Ibu Marta datang, Helen pun juga ada penolakan dengan Ibu Marta. Dia tidak mau diajarin, tapi dengan kesabarannya Ibu Marta, dengan dukungannya keluarga, dengan dukungan papa mamahnya, akhirnya Helen Helen bisa belajar mengenali tanaman, belajar mengenali air, belajar mengenali tumbuhan, hewan, semuanya dengan cara bagaimana? Dengan cara Ibu Marta mengajari dia untuk bisa membaca dengan bahasa isyarat dari seperti ini. Ibu Marta mengajari ini huruf A, ini huruf L, ini huruf apa begitu. Kalian mungkin tahu ya, yang kalau pernah melihat berita di samping bawah itu sering ada yang begini-begini, bicara dengan bahasa isyarat seperti ini. Nah, seperti itu. Karena Helen tidak dapat melihat, makanya Ibu Marta mengajarinya ini ditempel di tangannya seperti ini. Oh, ini begini, begitu. Jadi lama-lama Helen bisa membaca, bisa berkomunikasi dengan bisa mengenal, oh ini air, oh ini bunga, oh ini binatang, seperti itu. Akhirnya Helen bisa mengerti seperti itu. Karena dukungan keluarganya, karena kasih dari papa mamahnya, kasih dari omanya, kasih dari saudaranya, juga kasih dari gurunya, Helen akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan sehingga dia tidak marah-marah lagi. Dia bisa makan, duduk diam, makan dengan sendok. Dia bisa bersikap manis kepada ayah ibunya, kepada papa mamahnya, kepada omanya. Dan luar biasanya lagi, Helen ini keterima di sekolah favorit di zaman itu. Wah, luar biasa sekali. Bahkan Helen menjadi
siswa yang pintar, siswa yang mendapatkan nilai baik waktu itu. Dan Helen ingin membagikan apa yang dia terima, apa yang dia rasakan itu dia kepingin membagikan kepada orang lain yang mungkin juga merasakan hal yang sama seperti Helen. Nah, Helen bisa seperti itu karena apa ya? Itu karena pertolongan Tuhan, juga karena kasihnya dari papa mamahnya, kasih dari saudaranya, kasih dari omanya, dari gurunya juga. Nah, ternyata kekuatan kasih itu sungguh luar biasa, ya. Nah, anak-anak, Bu Rina percaya kalian juga bisa menciptakan kasih di dalam keluarga kalian masing-masing ataupun di lingkungan kalian. Karena Bu Rina percaya kasih Tuhan ada di dalam hati kita semuanya. Jadi, kita juga harus bisa seperti keluarganya Helen, juga kita harus bisa seperti Yusuf yang bisa menciptakan kasih di dalam keluarganya dan juga bisa menciptakan rumah kasih di dalam keluarganya. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Sebelum firman Tuhan ini kita tutup, Bu Rina ada satu ayat hafalan dari Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, anak-anak, Bu Rina juga punya tugas. Tugasnya apa? Bu Rina kepingin kalian membuat gambar rumah. Di situ yang menggambarkan ada rumah kasih, ada kasih di sana, dan kalian juga bisa menuliskan ayat di bawahnya. Dari ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalian bisa mewarnainya, kalian bisa membuat gambar yang bagus, mau dari samping atau mau dari depan. Yang penting terlihat itu di situ adalah rumah kasih. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa foto, bisa kirim ke grup ataupun bisa kirim ke WA-nya Bu Rina. Oke, Bu Rina tunggu ya. Kalian siap untuk untuk menciptakan kasih di keluarga kalian ya? Oke, siap. Kita harus siap karena Tuhan sudah mengasihi kita. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan kita bersama dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, di mana kami belajar tentang kasih, untuk kami dapat menciptakan kasih di dalam keluarga kami, seperti halnya Yusuf dan keluarga Helen yang dapat memberikan contoh menciptakan kasih di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengasihi sesama kami seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, ikutin perintah papa mama, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.